Seorang tersangka pencurian telepon genggam dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang setelah mendapatkan restoratif justice. Pemberian restoratif justice bagi tersangka ini merupakan penyelesaian hukum secara humanis. Kejaksaan Negeri Kota Malang kembali melakukan penghentian penuntutan melalui restoratif justice kepada salah satu tersangka pencurian telepon genggam atau HP, di mana tersangka pencurian HP dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang setelah mendapat restoratif justice. Pemberian restoratif justice bagi tersangka pencurian HP ini merupakan wujud dari kebijakan Kejaksaan Agung, di mana penerapan hukum harus berdasarkan hati nurani. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Zuhandi mengatakan alasan dilakukannya penghentian hukum melalui restoratif justice terhadap tersangka dikarenakan korban selaku pemilik telepon genggam telah memaafkan perbuatan dari tersangka. Kepala Kejari Kota Malang juga meminta tersangka untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Sebelumnya, tersangka berinisial IKB ditangkap aparat kepolisian Polresta Malang Kota karena terbukti mencuri telepon genggam milik korbannya pada bulan Januari lalu. Tersangka kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang dan akhirnya dapat dibebaskan setelah mendapat restoratif justice. Ini perbuatan pertama dan terakhir. Kita berharap karena juga pertimbangannya anak masih kecil-kecil, ibunya juga mungkin dia sebagai salah satu orang keluarga, yang harapan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan tidak diulang lagi ke depannya. Pimpinan menyetujui kami untuk menghentikan ini, karena memang ada kewenangan kejaksaan. Jadi tidak semua perkara yang masuk kejaksaan nyatakan lengkap harus dilimpahkan ke pengadilan. Bisa atau tidak dilimpahkan pengadilan itu kewenangan kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana. Tapi total berapa Pak RC yang dilakukan oleh Kejari? Sekarang ini dari 2021 Mei sudah ada 3 perkara yang kita hentikan melalui pengadilan restoratif ini. Simon Alfredo melaporkan. Naiknya harga minyak goreng berdampak pada distribusi minyak goreng curah subsidi bagi pelaku industri kecil menengah di Kota Malang yang terpaksa dihentikan. Akibat dihentikannya distribusi minyak goreng subsidi tersebut, pelaku industri menengah di Kota Malang mengeluhkan karena kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Pelaku industri kecil menengah atau IKM yang terdampak dengan naiknya harga minyak goreng dan dihentikannya distribusi minyak goreng curah subsidi, yakni di Sentra Industri Tempe Sanan Kota Malang. Sebelumnya, pasca minyak goreng langka, pelaku IKM di kawasan tersebut mendapat pasokan minyak goreng curah subsidi sebanyak 3 kali dalam seminggu. Namun pasca naiknya harga minyak goreng, pasokan atau distribusi minyak goreng curah subsidi terpaksa dihentikan. Akibatnya, pelaku IKM di Sanan pun mengeluh karena kesulitan mendapatkan minyak goreng. Arif Sofyan Hadi, Ketua Paguyuban Perajin Keripik Tempe Sanan mengatakan bahwa penghentian pasokan minyak goreng curah sudah berlangsung selama hampir 2 pekan atau sejak tanggal 16 Maret. Akibat penghentian ini, pelaku IKM di Sanan kesulitan mendapatkan minyak goreng. Arif juga tidak mengetahui pasti alasan penghentian pasokan minyak subsidi. Namun pihaknya hanya mendapat pemberitahuan jika ada pemberhentian pasokan minyak goreng subsidi bagi pelaku IKM di Kota Malang. Dihentikannya pasokan minyak goreng subsidi ini, pelaku IKM di Sanan terpaksa menggunakan minyak goreng non-subsidi dengan harga yang sangat mahal. Pelaku IKM berharap pemerintah menjadikan solusi sehingga mereka bisa tetap memproduksi. Tapi ini otomatis sebagai kami ketua juga IKM semua sudah kalang kabut. Kita mencari ke sana ke sini dengan harga yang non-subsidi. Jadi kita ya cuma katakanlah cuma bisa untuk makan aja. Kalau untung nggak ada, cukup bisa makan, penting kita produksi. Ini mulai kapan di stopnya, terus pemberitahuannya gimana Pak? Di stopnya itu mulai tanggal 16 ya. Kita tidak tahu pemberitahuannya itu tahu-tahu sekitar jam 6.30 Pagi itu? malam. Oh, malam. Itu langsung kita dapat kabar kalau minyak subsidi diberhentikan. Alasannya? Iya, ya kebijakan dari pemerintah. Kita kan nggak tahu dapat berapa pengiriman. Katanya ini siap 1 minggu 3 bulan. Oke, kita siap untuk menampung untuk menyuplai ke KM. Jadi kita yang dari luar wilayah Sanan itu ada datanya semua.
Kalau memang IKM, kalau kita ada coba difoto tempatnya untuk penggorengan. Oke, kalau ada baru kita kasih. Jadi kita nggak sembarang kita kasih orang enggak. Memang ini khusus untuk IKM. Untuk IKM sendiri setiap minggunya atau setiap harinya Pak? Gitu? Kalau setiap hari kita rata-rata ambil yang kecil aja ya. Iya. Ambil yang kecil itu 1 curigen. 1 jerigen 15 kilo atau 16 kilo. Itu yang minim. Sedangkan di sini kan ada yang 6 jerigen satu hari, ada yang sampai 8, ada yang 5. Memang kita IKM bukan industri besar ya, memang kita sentranya, tapi di sini semua home industri. Tapi saking banyaknya pengrajin ya, kita membutuhkan minyak yang banyak. Enggak, Pak, saat diberhentikan distribusi ini gimana dari industri Ya kita paguyubannya sendiri? kita kalah kabut. Mau cari sana yang harga murah nggak ada, terus ada tapi kita antri, otomatis kita menyita waktu untuk bekerja di rumah. Akhirnya kita cari yang ada aja yang non subsidi, yang satu karton itu 270 atau 260 ya kita ambil, terpaksa itu. Simon Alfredo melaporkan. Diduga akibat terkendala cuaca, pasokan di pasaran berkurang, harga cabai rawit dan cabai merah besar mulai merangkak naik. Namun sayang akibat cuaca hasil panen turun 40% dan kualitas cabai juga menurun. Harga cabai kecil dan besar mulai merangkak naik sejak 1 hari yang lalu, walaupun kenaikannya belum signifikan. Harga cabai kecil ini sempat berada di kisaran 70 ribuan per kilogram sebelum tahun baru, kemudian turun dan naik hingga saat ini berada di kisaran 50-60 ribuan di tingkat petani. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, tanaman cabai juga menurun kualitasnya karena banyak terserang cacar dan juga pohon cabai mengering. Akibatnya volume hasil panen pun menjadi menurun dan begitu pun dengan harganya. Padahal biaya untuk perawatan tanaman semakin tinggi untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk. Menurut salah seorang petani di kawasan Supit Urang, Karangploso menjelaskan, dengan harga saat ini, cabai kecil di kisaran 50 ribuan, belum termasuk kategori harga tinggi karena cabai ini bisa di atas 100 ribuan per kilogramnya. Di lokasi terlihat cukup banyak lahan yang ditanami cabai dan sudah siap panen. Dengan harga jual saat ini, bisa membantu menutup sebagian biaya pengeluaran karena biaya pengeluaran untuk tanaman cabai ini termasuk tinggi, khususnya untuk biaya obat-obatan terlebih ketika musim penghujan. Lombok kecil 60.000, 50.000. 50.000, lombok besar 60.000. Sejak kapan naik harga barusan, Pak? Pas tadi, Tadi, Pak. Ya. Pak, itu tuh sudah termasuk harga bagus apa harga gimana? Harga pasar. Harga pasar, Pak ya? Pasar. Pak, ini kan puasa juga masih belum awal-awal, masih bisa naik lagi, Pak ya? Oh, bisa sampai 100. Bisa sampai 100, Bisa. Pak ya? Pak, untuk kondisi cuaca gimana pengaruhnya ke Lombok, Pak, cabai sekarang? Nyunyut, elek, cuacanya beleken. Oh, berarti hasilnya juga enggak? Harusnya seperpate. Oh, seperempat ya, Pak ya? Seperpate. Tapi untuk obat-obatan gimana, Pak? Oh, bate istimewa. Pupuk juga? Jos kandos, Iya, mahal, Pak ya? mahal. Mahal, tapi dengan harga segitu gimana modal kembali? Bangkrut, Hah? bangkrut. Tahu bisa maklum? Nggak bisa pulang Modalnya, Pak ya? modalnya. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan dan pasokan berkurang akibat terkendala faktor cuaca, harga bawang merah sayur mengalami kenaikan drastis. Naiknya harga ini syukuri petani karena akan bisa mengembalikan biaya dan juga tenaga yang sudah dikeluarkan, terlebih akibat hasil panen berkurang. Berkurangnya pasokan bawang merah sayur ke pasar dari petani akibat hasil panen berkurang banyak, berdampak pada naiknya harga bawang merah sayur di tingkat petani. Saat ini harga bawang merah sayur berada di harga tinggi, yaitu antara 10 sampai 11 ribuan di tingkat petani. Namun sayang dengan harga 10 ribuan ini ditambah hasil panen berkurang drastis, maka hasil panen hanya cukup untuk mengganti biaya operasional dan tenaga saja serta minim keuntungan. 5 hari menjelang awal puasa, harga sayur masih naik turun dan biasanya menjelang awal puasa akan ada kenaikan harga. Menurut salah seorang petani menjelaskan, apabila hasil panen bisa maksimal dengan harga jual sekarang, maka petani bisa meraih keuntungan yang lumayan. Tetapi akibat hasil panen turun drastis, maka penjualan hanya cukup untuk mengembalikan modal pengeluaran. Di lahan pertanian di pinggir Jalan Torongrejo, Junrejo, terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah sayur. Bawang merah sayur ini berumur kurang lebih 40 harian dan sudah bisa dipanen.
Para petani berharap harga bawang merah sayur ini bisa bertahan atau bahkan naik pada bulan Ramadan, sehingga ada kelebihan hasil panen setelah dipotong biaya pengeluaran. Berapa sekarang harganya? 11 antara 10 dari petani. Dari petani 11-10 ya? Ya, Itu sudah termasuk harga bagus apa harga gimana? harga bagus. Heeh. Sudah sejak kapan naiknya ini harga? Udah paling 1 bulanan. 1 bulanan naik ya? Ya, Pernah harga tertinggi harga berapa ini Bang Brambang ginian? ya sekitar segitu normalnya. Normalnya Pak? Ya, Pak, ini kan puasa tinggal 1 minggu lagi ya. ya. Kira-kira untuk harga bawang ini gimana untuk sampai mendekati puasa ini? Ada Kayaknya kenaikan? Stabil gara-gara dari petani itu kayak obat mes itu kan mahal lah. Ya? Subsidi kan terkadang dapat, terkadang enggak kan dari situnya. Terkadang petani itu rugi. Mm-mm. Gitu loh, Pak. Oh berarti ini pengaruh faktor cuaca berarti hasilnya Ya, enggak Nggak maksimal. bagus amat. nggak bagus-bagus amat. Ya, Berarti berkurang berapa persen Pak dibanding kondisi normal ketika cuaca bagus? sekitar 50% bisa. Oh setengahnya berarti Pak ya? Iya, Berarti kalau harga segitu obat-obatan ya? mahal sekarang. Obat mes itu mahal. Iya, Kalau obat kayak dulu murah kan bisa stabil lah. iya. Sekarang masih harganya itu Heeh. mahal tapi harga mes sama obat-obatnya Tinggi. mahal ya. Jadi Cuma ya. apa ya penghasilannya dikit. Oh dikit Pak ya, walaupun harganya bagus saat ini Iya. Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Masih menunggu perbaikan, beberapa titik jalan rusak di wilayah Sidodadi sampai Pager Saringantang, Kabupaten Malang harus diwaspadai pengendara. Tidak hanya itu, longsoran tanah tebing pinggir jalan juga bisa mengakibatkan akses jalan terganggu. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar, tepatnya di wilayah Sidodadi sampai Pager Saringantang. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat parah di beberapa titik akibat karena curah hujan tinggi, sehingga tidak jarang lubang jalan dipenuhi air hujan. Jalan yang dilintasi pengendara ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Tidak hanya berat beban kendaraan, kerusakan jalan ini juga diakibatkan kurang maksimalnya fungsi saluran air. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di banyak titik berlubang dan bergelombang, sehingga kendaraan berat melaju dengan sangat perlahan. Untuk menghindari gangguan dari kendaraan, dan pengendara roda 2 tidak jarang terpeleset jatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan ini sering diperbaiki seadanya oleh para supir truk dengan menambah lubang dengan menggunakan pasir dan batu, tetapi tidak bertahan lama karena kondisi penghujan. Di lokasi terlihat dari mulai Sidodadi sampai Pagersari terdapat banyak titik kerusakan yang sebagian besar jalan dalam kondisi berlubang dan bergubang air hujan sehingga jalan bergelombang. Menjelang puasa dan lebaran dipastikan kendaraan akan melintas semakin ramai, khususnya pada saat mendekati lebaran. Karena keberadaan jalan ini merupakan alternatif pilihan pengguna jalan ketika akan menuju ke Blitar atau sebaliknya. Serta banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar baik siang maupun malam hari. Menghubungkan mana ke mana ini Pak, dari sana ke sana Pak? Ini jalan ini dari Malang ke Blitar. Ke Blitar Pak ya? Ya. Ini mah banyak ya titik yang rusaknya Pak, masih banyak. Yang rusak ini kira ya dari ini Sido. sampai Pagersari sana sampai Palwalu sana. Berapa meter, berapa kilo? Kira ya ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiloan. 6 kiloan Pak ya. Tapi ramai setiap hari yang melintas Pak ya? Woi Pak, kalau di sini itu ya tidak ada menitan, detikan Pak, kendaraan itu. Kebanyakan truk-truk Ya, truk itu yang paling banyak. yang paling banyak truk muat pasir. Iya. Apalagi dekat-dekat puasa, dekat lebaran nanti pasti ramai Pak ya. Iya. Sebagian. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya Pak? Harapannya itu ya diperbaiki Pak. Iya. Lebih kalau saya ini kan orang Sekar sini. Iya. Kalau ada orang bicara pasti kalau jalannya seperti ini. Ya. Ya. Terutama masyarakat yang pekerjaannya itu mengemudi. Iya, agak repot Pak ya. Ya, jalannya sulit Ya. dilewati. Saya sendiri pernah kok ini masih dibangun Ya. jam 5 itu antri di sini. Terus hanya menghindari ini loh. Ya. Pinggir bibir anu. Menghindari ini masih dibangun. Ya. Itu sehabis maghrib saya datang padahal rumahnya itu. Saking padatnya Pak ya. Ya. Apalagi dekat-dekat Idul Fitri Pak ya.
apalagi ini mau Idul Fitri, mau Puasa. puasa. Pak, Kalau ya. harapannya ini segera diperbaiki. Iya, Saya hanya mewakili warga. ucapan masyarakat Ya, itu saja oke. ya. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur bulan Juni mendatang, Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Malang melakukan penjaringan atlet tinju dengan menggelar eksebisi tinju amatir. Dalam pagelaran tinju amatir ini sebanyak 11 partai yang dipertandingkan. Pagelaran tinju amatir dalam rangka penjaringan atlet tinju persiapan menjelang Porprov Jawa Timur bulan Juni mendatang, mulai dilakukan oleh Pertina Kota Malang. Pertina Kota Malang melakukan penjaringan atlet dengan menggelar eksebisi tinju amatir yang berlangsung di Dieng, Kota Malang. Dalam pertandingan eksebisi tinju amatir ini, sebanyak 11 partai yang dipertandingkan, mulai dari kategori 51 kg hingga 71 kg. Semua petinju yang tampil dalam partai eksebisi ini merupakan atlet tinju Kota Malang yang juga akan dijaring Pertina untuk mewakili Kota Malang dalam ajang Porprov Jawa Timur bulan Juni mendatang. Ketua Pertina Kota Malang Yiyestan Daru Abadi mengatakan, eksebisi tinju ini merupakan ajang penjaringan atlet jelang Porprov Jawa Timur Juni mendatang. Pertina Kota Malang sendiri rencananya akan menjaring 11 atlet tinju dan akan dikirim pada Porprov nanti. Di mana dari 11 atlet yang akan dikirim, target perolehan emas yakni 5 medali emas dari 7 medali yang diperebutkan. Sementara pada pagelaran tinju amatir ini, dari 11 partai yang dipertandingkan, masing-masing pemenang selain akan mewakili Kota Malang dalam Porprov nanti, mereka juga mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan. Adalah momen untuk menyaring atlet mana-mana atlet yang memang siap-siap untuk berprestasi di event Porprov itu. Jadi bukan mulai dari nol sebenarnya, tapi sebenarnya sudah ada persiapan. Cuman dengan begitu pengurus Pertina terbentuk, mungkin akan lebih konsentrasi lagi. Dan itu sebuah tantangan awal pertama kita untuk menjawab kepercayaan dari rekan-rekan insan tinju meninju saya sebagai ketua umum Pertina. Untuk hari ini eksebisi ini ada 11 partai. 11 partai yang untuk nanti kita kirim, sementara ini masih ada 11 atlet. Tadi sudah komunikasi juga dengan Ketua Harian Provinsi bahwa dari 11 atlet itu dimungkinkan kita untuk menambah lagi. Sepanjang dari persiapan nanti ada atlet-atlet yang memang mulai muncul dan bisa dipertandingkan, ya kita akan berangkatkan ya. Kalau kemarin sempat disampaikan bahwa ada 7 medali yang diperebutkan ya, itu targetnya 5 lah ya. Syukur-syukur sapu bersih kan gitu ya. Optimis artinya dari atlet yang dipersiapkan, optimis 5 itu akan tercapai Pak? Insya Allah kami optimis ya. Simon Alfredo melaporkan.